Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'du. Baik, teman-teman semuanya rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah ta'ala di video kali ini kita akan mendengarkan jawaban dari salah seorang ulama Ahlussunnah wal Jamaah di atas akidah salaf ashabul hadis ketika ditanya tentang jihad bagi Allah Subhanahu wa taala. Hal lillahi jihad? Apakah Allah Subhanahu wa taala punya arah? Maka perlu kita ketahui, teman-teman, kalimat jihad ini tidak ada dalilnya. Tidak ada nasnya dari Al-Qur'an maupun sunnah. Kalimat jihad atau kata jihad ini muncul dari kalangan mutakallimin, ya, dari kalangan ahli filsafat, ahli kalam. Maka kita akan dengarkan bersama-sama bagaimana jawaban dari Syekh Walid Sa'idan. الفرع الرابع الجهة. ماذا تقول فيها أيها الطالب السني؟ الجواب: أما لفظها فأتوقف فيه فلا أثبته ولا أنفيه، وأما معناها فأستفصل فيه، فإن أريد به الحق قبلته وإن أريد به الباطل رددته. Baik, kata beliau, apa yang kalian jawab tentang lafaz jihad bagi Allah Subhanahu wa taala? Kalimat jihad atau arah. Jika engkau ditanya apakah Allah Subhanahu wa taala adalah punya arah, maka kita jawab, lafaz jihad ini kita tawakuf. Kita tidak menetapkannya secara mutlak, dan kita juga tidak menafikannya secara mutlak. Karena memang lafaz jihad atau arah ini tidak ada nasnya, tidak ada dalilnya. Baik, kata beliau, namun jika makna jihad adalah hakun, maka kita tetapkan, ya, jika yang dimaksudkan makna jihad adalah hak, maka kita tetapkan. Sebaliknya, jika yang dimaksudkan makna jihad adalah makna yang batil, maka kita tolak. Jadi kita harus rinci, teman-teman, ya. Harus kita rinci. Maksudnya apa dulu nih? Jihad yang maknanya sesuai dengan al-haq, yang benar, maka kita terima. Kalau yang maknanya batil, maka kita tolak. فإن كنت تقصد بالجهة أي جهة سفل فهذا صوت يا جماعة، فهذا باطل، لأن السفل نقص والله منزه عن النقص. وإن كنت تقصد بها جهة علو محيطة بالله كإحاطة الجهات الست المخلوقة بشيء من المخلوقات فهذا باطل. Nah, kata beliau, perhatikan rinciannya, teman-teman, harus kita rinci. Jika dimaksudkan makna jihatu suflin, arah bawah, fahada maknan batilun, ini makna yang batil. Limada? Lianna Allah Subhanahu wa ta'ala munazzahun anin naqsi. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala disucikan dari sifat yang kurang, sedangkan bawah itu kurang, ya. Kemudian jika yang dimaksudkan makna jihad adalah di atas, jihatul ulu, arah atas, akan tetapi muhitun, Allah itu diliputi oleh makhluknya, seperti jihad sit, 6 arah, seperti makhluk yang diliputi 6 arah, diliputi oleh arah atas, bawah, kanan,
kiri, depan, belakang. Fahada maknan batilun aidan. Ini juga makna yang batil, ya. Jadi jika diinginkan makna arah Allah di atas akan tapi diliputi oleh makhluknya, maka tentunya ini makna yang batil. Ya, makna yang batil. Karena Allah Subhanahu wa taala tidak mungkin, mustahil ya diliputi oleh makhluknya. Lanjutnya. أنا الآن في مقام هذا تحيط بي الجهات الست التي هي أمام، يمين، خلف، شمال، فوق، تحت، وكل هذه الجهات مخلوقة. ما فوقي مخلوق وما تحتي مخلوق ومن على يميني مخلوق، وهكذا. فإن كنت تقصد بالجهات أي تلك الجهات الست المخلوقة التي تحيط بشيء من المخلوقات فهذا باطل. Baik. Kemudian beliau rinci juga lagi, beliau tegaskan lagi, jika yang dimaukan arah sebagaimana makhluk, ya, yang dia diliputi oleh arah depan, belakang, atas, bawah, kanan dan kiri, sebagaimana kita duduk ini, di atas kita kan makhluk, ya, ada tembok di atas, atap, depan kita juga makhluk, belakang kita makhluk, bawah kita makhluk, kanan kiri kita makhluk. Maka ini makna yang batil. Ini mustahil bagi Allah Subhanahu wa taala, dan Allah Subhanahu wa taala disucikan dari diliputi oleh makhluk. Inna Allah la yuhitu bihi syai'un min makhluqatihi. Wa in kunta taqsidu جهة علو غير محيطة بالله، وإن كنت تقصد بها جهة علو محيطة غير محيطة، خلكم معي، غير محيطة بالله عز وجل على ما يليق بجلاله وعظمته، فهذا المعنى حق. Nah, perhatikan yang ketiga teman-teman. Namun jika yang maksudkan Allah Subhanahu wa taala fi jihatil ulu, di atas ketinggian, ghairu muhitatin min makhluqatihi, yang tidak diliputi oleh makhluknya. Ingat, tidak diliputi oleh makhluknya. Dengan ketinggian yaliku bi jalalillah, sesuai dengan keagungan dan kebesaran Allah Subhanahu wa taala, fahada maknan haqqun, maka ini makna yang benar. Ingat, ketinggian Allah Subhanahu wa taala sama sekali tidak diliputi oleh makhluknya. Inilah makna yang diinginkan. Yathbutu lillahi azza wa jalla, walakin مش نستصل، لا نستصل خلاص. ولكن لا أعبر عن هذا المعنى الحق بهذا اللفظ البدعي، بل أسميه بما سماه به النص، وهو الله في العلو المطلق. فلا. Akan tetapi teman-teman perhatikan, kata beliau, akan tetapi kita tidak menggunakan lafaz jihad. Ingat, kita tidak perlu menggunakan lafaz jihad karena memang gak ada dalilnya. Kita cukup menggunakan lafaz ulu, uluwul mutlaq, ya, uluwul dzati, uluwul dzat, uluwul qudrah, ya, bagi Allah Subhanahu wa taala. Ini yang ada nas dalilnya. Ya, sekalipun makna jihad yang diinginkan adalah jihatul ulu, yang tidak diliputi oleh makhluknya, Allah Subhanahu wa taala tidak diliputi oleh makhluknya, itu benar. Namun kita tidak perlu menggunakan kata jihad. Ingat teman-teman ya, karena ungkapan jihad tadi, ingat, saya ulangi lagi, tidak ada nas dalilnya. Kita cukup menggunakan kalimat ulu bagi Allah Subhanahu wa taala. Itu yang ada dalilnya. تقول الله في جهة، لا قل الله في العلو. لما استبدلت؟
Jadi jangan katakan Allahu fi jihah, Allah itu di arah, jangan. Tapi apa? Allahu fil ulu, Allah itu pada dalam ketinggian. Ya, jadi gunakan kalimat ulu, jangan kalimat jihah. أفضل الجهة بالعلو لأمرين، لأن العلو لا إجمال فيه، لأمرين، لأن العلو لا إجمال فيه، هذا واحد، ولأنه اللفظ الذي ورد به النص، والمتقرر عند العلماء أن التعبير عن المعاني الشرعية بألفاظ النصوص أولى. Nah, kemudian jika ada yang bertanya, kenapa engkau tidak menggunakan lafaz jihah, mengganti dengan lafaz ulu? Kita katakan bahwasannya kalimat jihah adalah lafaz yang mujmal, yang masih umum, global. Sedangkan ulu adalah lafaz yang tidak mujmal, jelas. Setiap orang akan paham. Yang namanya ulu di atas itu akan paham. Ya, di atas ketinggian, semua orang akan paham. Yang kedua, lafaz ulu datang dengan dalil, ada nasnya. Dan para ulama menyebutkan seluruh lafaz yang datang dari nas, yang ada nas, ada dalilnya, ini lebih aula untuk digunakan daripada lafaz yang tidak ada nasnya. Baik teman-teman, semoga bermanfaat teman-teman ya. Ingat, lafaz jihah ini nggak ada dalilnya, ini muncul dari mutakallimin, ya, maka Ahlussunnah wal Jamaah tidak menggunakannya. Tapi seandainya kalau ada yang bertanya, ya, tentang apakah Allah itu punya arah, maka kita harus jelaskan dengan terperinci. Kita tidak menafikan secara mutlak, kita tidak menetapkan secara mutlak, namun kita rinci. Jika yang dimaukan jihah, yaitu jihatul ulu, arah yang ketinggian, arah dengan arah ketinggian yang mutlak bagi Allah Subhanahu wa taala, sesuai dengan keagungan dan kemuliaan bagi Allah, tidak diliputi oleh makhluknya, fahada haqqun. Tapi kalau yang dimaukan arah atau jihah adalah arah bawah, kanan, kiri, atau arah di atas pun, kalau diartikan dengan diliputi oleh makhluknya, fahada maknan batilun. Maka sepantasnya seorang muslim tidak menggunakan lafaz jihah, cukup menggunakan lafaz uluwullah, ya, Allah fil ulu, cukup seperti itu. Itu yang datang dari nas atau dalil. Itulah yang dijelaskan oleh para ulama. Jadi nggak perlu bingung teman-teman ya, nggak perlu bingung. Tidak seperti mutakallimin, ketika ditanya tentang di mana Allah, mereka bingung. Ya, bingung. Ya, mereka katakan bahwasanya tentang kalimat aina adalah itu pertanyaan majaz. Yang ditanyakan adalah kedudukan Allah, katanya seperti itu. Bahkan ada yang menjawab ketika ditanya aina Allah, dia marah, tidak pantas Allah ditanya dengan aina. Ini dari mana? Ini semuanya batil. Apalagi sampai mereka menganggap Allah itu di mana-mana. Nauzubillah min dzalik. Demikian teman-teman, semoga bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.